Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah melahap semua bola cahaya emas, Netherworld Monarch Menas mulai melantunkan mantra, lalu membuka mulutnya untuk melepaskan bola esensi darah hijau yang menghilang ke wajah hantu dalam sekejap. Wajah hantu di perisai tiba-tiba bersendawa dengan cepat membengkak menyerupai gunung kecil sebelum menggigit dengan kejam ke arah Han Li. Seluruh langit tiba-tiba meredup, dan seolah-olah wajah hantu itu akan melahap seluruh gunung. Lahap langit dan bumi, seru Han Li saat ekspresinya berubah drastis. Namun, dia kemudian mengangkat keenam tangannya bersamaan di tengah raungan rendah, melepaskan rentetan rune emas yang berubah menjadi 6 bola cahaya keemasan yang berkilauan. Keenam bola cahaya langsung berteleportasi ke mulut wajah hantu itu sebelum terbang ke dalamnya dengan hiruk-pikuk. Serangkaian dentuman tumpul terdengar saat bola cahaya keemasan meledak menjadi rune yang tak terhitung jumlahnya, yang langsung membentuk pusaran emas. Pusaran itu dengan cepat membengkak menjadi sekitar 1 hektar di area tersebut, dan itu melepaskan rune emas yang tak terhitung jumlahnya di tengah serangkaian nyanyian Buddha. Mulut raksasa wajah hantu itu menutup di sekitar pusaran emas, dan keduanya mulai bersinar terang saat kekuatan mereka bentrok, menciptakan kumpulan cahaya hitam dan keemasan yang saling terkait yang berkelebat tanpa henti di antara wajah hantu dan pusaran emas. Tatapan serius muncul di wajah Netherworld Monarch Menas untuk pertama kalinya setelah melihat ini, dan dia tiba-tiba mengambil langkah maju, di mana dia tiba-tiba menghilang di tempat. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di atas Han Li, dan kaki hitam raksasa datang dengan kejam dari atas bersama serangkaian bola cahaya merah. Mata Han Li sedikit menyipit saat dia mengangkat tangan ke atas sebagai pembalasan, dan matahari keemasan yang berkilauan meledak, melepaskan semburan kekuatan besar yang menghentikan kaki raksasa yang membeku di jalurnya. Namun, di saat berikutnya, Netherworld Monarch Menas sepenuhnya muncul di atas, dan pada titik ini, dia telah berubah menjadi raksasa setinggi lebih dari 10.000 kaki. Dia menyerang dengan kedua tangan di tengah semburan tawa yang menyeramkan, dan tangannya berubah menjadi sepasang awan gelap yang menukik dari atas dengan kekuatan yang menghancurkan, mengeluarkan bau yang memuakkan dan semburan api merah. Alih-alih khawatir dengan serangan ini, Han Li sangat gembira melihat Netherworld Monarch Menas menyerang dengan tubuh fisiknya. Dia segera membuat segel tangan, di mana dia membengkak setinggi lebih dari 1.000 kaki, dan formasi perak yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda muncul di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, 6 jenis senjata emas muncul di tangannya di tengah kilatan cahaya keemasan sebelum diayunkan ke atas sebagai pembalasan. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar di seluruh langit, dan Han Li bergidik saat dia dipaksa mundur beberapa langkah, sementara 6 senjata emasnya benar-benar hancur. Adapun Netherworld Monarch Menas, kedua lengannya telah direduksi menjadi awan kabut darah, dan tampaknya dia keluar sebagai yang terbaik kedua dari bentrokan itu. Namun, cedera ini tampaknya benar-benar merangsang haus darahnya, dan bukannya mundur, dia melangkah maju dengan kekuatan ganas. Pola hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di betisnya, lalu meledak menjadi bola ki hitam yang berubah menjadi naga hitam yang panjangnya beberapa ratus kaki sebelum menerkam langsung ke arah Han Li. Pada saat yang sama, semua paku tajam pada baju zirahnya melesat keluar sebagai garis-garis cahaya merah, dan dia membuka mulutnya untuk melepaskan awan merah, dari mana serangga hitam seukuran ibu jari yang tak terhitung jumlahnya muncul. Setiap serangga berukuran sepanjang sumpit dengan kerangka luar hitam dan sayap merah tua. Pelengkap mulut mereka setajam gunting, dan mereka menukik ke arah Han Li secepat kilat. Terlepas dari rentetan serangan yang menakutkan ini, Han Li tetap sama sekali tidak terpengaruh saat dia menggosok kedua tangannya sebelum mengangkatnya ke atas, melepaskan 6 baut petir emas. Baut petir berubah menjadi 6 ular sanca emas,
yang mengelilingi naga hitam dalam sekejap. Dengan demikian, pertempuran sengit terjadi antara naga hitam dan 6 ular sanca. Pada saat ini, paku merah yang tajam juga mencapai Han Li, yang mengambil napas dalam-dalam dengan 3 mulutnya serempak sebelum meniup hembusan angin biru yang ganas. Segera setelah hembusan angin biru menyapu paku merah, yang terakhir dikirim terbang ke segala arah, benar-benar kehilangan jejak target mereka. Namun, kawanan serangga hitam menangani angin biru dengan sangat cerdas, mengitarinya setelah membagi diri menjadi sekitar selusin kelompok sebelum melanjutkan terbang menuju Han Li. Han Li tidak mengindahkan hal ini, dan hanya setelah serangga berada kurang dari 100 kaki darinya, lapisan api perak yang menghanguskan muncul kembali di sekujur tubuhnya, kemudian membengkak untuk mencakup semua serangga di dekatnya dalam lautan api, langsung membakar, mereka menjadi abu. Tepat pada saat ini, semburan ki hitam muncul di belakang Han Li, dan cakar hantu tipis menembus api perak dan cahaya spiritual pelindung di sekitar tubuhnya seperti kilat, lalu meraih titik tertentu di punggungnya. Tiba-tiba, formasi perak di punggung Han Li melintas, dan cakar hantu itu memukulnya dengan akurasi yang tepat. Cakar itu sepertinya dijiwai dengan kekuatan luar biasa, memaksa Han Li terhuyung ke depan. Namun, formasi perak di punggungnya tetap utuh tanpa cedera. Saat Han Li tersandung ke depan, dia berputar untuk menyerang dengan proyeksi pedang emas, yang mengiris ki hitam di belakangnya menjadi 2 untuk memperlihatkan binatang seperti monyet yang tingginya sekitar 3 kaki. Binatang ini memiliki 1 tanduk di kepalanya dan sepasang mata putih tanpa pupil. Luka tipis mengalir dari atas kepalanya ke selangkangannya, dan darah mengalir deras keluar dari luka itu. Binatang seperti monyet itu telah diiris menjadi 2 oleh proyeksi bilahnya. Namun, Han Li tidak berhenti di situ. Sebaliknya, dia menyerang dengan 5 tangan lainnya untuk melepaskan busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya, yang membentuk jaring emas sebelum menukik dari atas. Tiba-tiba, 2 bagian tubuh binatang itu berubah menjadi 2 semburan ki hitam yang melesat ke kedua sisi, melewati jaring petir emas dalam sekejap seolah-olah itu tidak ada. Han Li cukup terkejut melihat ini, dan dia sedikit goyah. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, 2 semburan ki hitam meluncur mundur sebelum bergabung menjadi 1 lagi untuk membentuk binatang seperti monyet. Binatang buas itu memberi Han Li tatapan dingin sebelum langsung muncul di samping kepala Netherworld Monarch Menas raksasa, lalu meledak sendiri menjadi semburan ki hitam yang melonjak ke lubang hidung raksasa itu. Alhasil, lengan raksasa yang hilang itu langsung dibuat ulang. Itu jiwa baru lahir kedua. Tidak, akan lebih akurat menyebutnya jiwa kedua, kata Han Li saat cahaya dingin melintas di matanya. Kamu pasti cukup berpengetahuan untuk mengidentifikasinya segera. Memang, jiwa kedua ini dimurnikan menggunakan sisa-sisa binatang purba. Tidak hanya benar-benar diam dalam gerakan, ia memiliki kekuatan yang bahkan melebihi milikku. Formasi apa itu? Di punggungmu. Fakta bahwa itu mampu menahan serangan kekuatan penuh dari jiwa keduaku memberitahuku bahwa itu bukan kemampuan dari alam yang lebih rendah. Netherworld Monarch Menas terkekeh dingin saat dia mengibaskan sepasang lengan barunya. Mengapa kamu tidak datang dan mencari tahu sendiri? Han Li mendengus dingin sebagai jawaban. Pada titik ini, 6 wim petir emas telah mencabik-cabik naga hitam itu, dan wajah hantu raksasa serta pusaran emas telah saling menghancurkan setelah perjuangan yang berkepanjangan. Netherworld Monarch Menas menatap 2 penghalang cahaya di atas kepala, dan tiba-tiba terkekeh, dengan kemampuan yang Anda miliki, saya tidak akan dapat menimbulkan ancaman bagi Anda melalui cara konvensional. Hehe. Sepertinya saya harus melakukannya gunakan kartu truf saya. Segera setelah suaranya menghilang, dia mengeluarkan teriakan melengking, dan 5 iblis hantu emas yang masih terkunci dalam pertempuran dengan Jin Tong tiba-tiba melepaskan diri sebelum terbang kembali ke Netherworld Monarch Menas sebagai 5 tengkorak emas, lalu menghilang ke dalam tubuh raksasanya.
5 tengkorak kemudian muncul di leher raksasa itu di tengah kilatan cahaya keemasan sebelum melantunkan mantra yang berbeda dengan suara yang sangat kontras. Saat nyanyian semakin keras dan keras, pola roh hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tubuh Netherworld Monarch Menace sebelum berubah menjadi ribuan wajah hantu seukuran kepalan tangan. Semua wajah itu sangat mirip dengan kehidupan dan mengenakan beragam ekspresi berbeda dengan mata mereka, menutupi setiap inci tubuh raksasa itu. Segera setelah itu, Netherworld Monarch Menace membuat segel tangan, semua wajah hantu perlahan membuka mata mereka di tengah semburan tawa yang menyeramkan. Tiba-tiba, seberkas pedang emas Ki muncul dari udara tipis tanpa peringatan apapun sebelum berputar di sekitar kepala raksasa itu seperti kilat, lalu muncul beberapa ratus kaki jauhnya dalam sekejap, menampakkan dirinya sebagai Jin-tong. Segera setelah itu, kepala raksasa itu berguling turun dari tubuhnya, dan Jin-tong segera melepaskan garis-garis ki pedang tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya yang menyatu ke arah raksasa tanpa kepala itu dari segala arah, bertujuan untuk segera mencabik-cabiknya. Tepat pada saat ini, 5 kepala emas di leher raksasa itu membuka mulut mereka untuk melepaskan pekikan tajam. Akibatnya, ruang di sekitar tubuh tanpa kepala raksasa itu bengkok, dan penghalang cahaya keemasan yang berkilauan muncul. Rentetan pedang tak terlihat Ki menghantam penghalang cahaya dalam badai yang sangat deras, hanya untuk ditolak dan sama sekali tidak dapat merusak penghalang cahaya. Pada saat yang sama, salah satu wajah hantu di tubuh raksasa menghilang, dan kepala baru dengan cepat muncul menggantikan kepala yang dipenggal di tengah semburan Ki hitam. Jin-tong tetap benar-benar tanpa ekspresi setelah melihat ini, tetapi cahaya dingin tiba-tiba melintas di matanya, dan fluktuasi spasial meletus di kedua sisi raksasa itu, diikuti oleh 2 garis pedang Ki yang panjangnya lebih dari 100 kaki melonjak ke arahnya secara silang, pembentukan. Penghalang cahaya yang tampaknya tidak bisa dihancurkan itu langsung dikalahkan, dan raksasa itu dipenggal sekali lagi. Namun, wajah hantu kedua dengan cepat menghilang dari tubuh raksasa itu, dan kepala lain muncul menggantikan yang baru dipenggal sebelum terkekeh dengan sikap mengejek, "Aku memiliki kekuatan 1000 hantu di dalam tubuhku, yang berarti aku memiliki 1000 nyawa. Bahkan jika kamu membunuhku ratusan kali, itu tidak akan melakukan apa-apa. Sekarang, biarkan aku melihat apakah kamu dapat menahan serangan dari kekuatan 1000 hantu." Begitu suaranya menghilang, semua wajah hantu di tubuh Netherworld Monarch Menace tiba-tiba menyatu ke arah lengannya, setelah itu dia membuat gerakan meraih dengan kedua tangan secara bersamaan. Semburan Ki hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan semua wajah hantu itu melepaskan diri dari lengan raksasa itu sebelum memasang ekspresi yang sangat mengancam. Tiba-tiba, sepasang cakar besar melepaskan diri dari lengan raksasa itu sebelum membengkak menjadi sekitar 1 hektar, dan salah satunya melesat ke arah Jin-tong, sementara yang lain meluncur langsung ke arah Han Li. Ekspresi Jin-tong sedikit berubah untuk pertama kalinya saat melihat cakar raksasa mendekat, dan segera menghilang ke udara tipis di tengah kilatan cahaya keemasan. Namun, cakar raksasa itu membuat gerakan mencengkeram, dan wajah hantu yang tak terhitung jumlahnya di dekatnya melengkung sedikit sebelum 5 rantai hitam keluar dari ujung jari cakar itu. 5 rantai itu tiba-tiba menghilang ke udara tipis, lalu tiba-tiba ditarik kembali, dan Jin-tong terlempar keluar dari ruang di tengah ledakan fluktuasi spasial yang keras dengan 5 rantai hitam melilit tubuhnya dengan erat. Cakar raksasa itu segera mencengkeram Jin-tong sebelum mencoba menghancurkan Jin-tong di genggamannya. Semua wajah hantu di sekitar cakar tiba-tiba mulai melolong keras, lalu meledak menjadi semburan ki hitam yang langsung membanjiri Jin-tong dan cakar raksasa. Namun, di saat berikutnya, 2 garis ki pedang tak terlihat yang panjangnya lebih dari 100 kaki muncul di dalam ki hitam sebelum menghancurkan cakar raksasa dan rantai hitam, diikuti oleh Jin-tong yang melompat keluar dari ki hitam sebagai bola emas. Namun,
Wajah hantu yang tak terhitung jumlahnya direformasi dalam ki hitam dalam sekejap, dan cakar raksasa itu langsung terwujud di antara mereka sebelum meluncur ke arah Jin Tong lagi. Pedang ki yang dilepaskan dari mata Jin Tong sangat kuat, tetapi tampaknya kemampuan itu tidak dapat digunakan terlalu sering, dan setelah diberantas oleh cakar raksasa beberapa kali lagi, Jin Tong terpaksa mundur begitu saja. Sementara itu, cakar besar itu mengejar tanpa hambatan dengan mengandalkan tubuh abadinya, dan pengejaran yang menegangkan pun terjadi. Pada saat yang sama, Han Li menghadapi cakar raksasa lainnya, tetapi bukannya mengambil tindakan mengelak, tubuhnya yang besar membengkak lebih jauh dalam ukuran, dan formasi perak muncul di seluruh kulitnya saat dia menyerang ke arah cakar raksasa dengan 6 emas besarnya, kepalan tangan, bertujuan untuk menghancurkan cakar dengan kehebatan tubuh fisiknya saja. Setelah mengaktifkan mantra penyempurnaan 100 meridian hingga batas maksimalnya, 6 kepalan emasnya cukup kuat untuk melepaskan 6 tornado emas yang menyebabkan ruang di belakangnya melengkung dan berputar dengan keras, menghadirkan pemandangan yang menakjubkan untuk dilihat. Di hadapan serangan menakutkan seperti itu, cakar raksasa itu tidak melambat sedikit pun, dan semua wajah hantu di sekitarnya mulai terkekeh sambil membuka mulut. Begitu 6 tornado emas mencapai cakar besar, mereka terbelah dan dimakan oleh wajah hantu, yang membengkak secara drastis sebelum melepaskan serangkaian benang hitam keluar dari mulut mereka, langsung membentuk jaring hitam. Setelah dipukul oleh 6 kepalan emas raksasa, jaring hitam hanya bergoyang sedikit, tetapi tidak terkoyak, dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menutupi seluruh tubuh Han Li. Namun, tepat pada saat ini, api perak yang membakar meletus dari tubuh Han Li, membentuk awan api yang secara paksa menahan jaring hitam itu. Sementara itu, cakar raksasa mencapai lautan api tanpa ragu-ragu, sementara benang hitam yang dilepaskan oleh wajah hantu berhasil mencegah api perak mendekat. Dengan demikian, cakar besar itu menembus awan api tanpa halangan apapun sebelum meraih salah satu dari 3 kepala Han Li. Bahkan sebelum benar-benar mencapai kepala, 5 semburan ki hitam melonjak keluar dari ujung jari cakar, membentuk 5 rantai hitam yang turun dari atas. Han Li mendengus dingin saat melihat ini, dan dia mengangkat ketiga kepalanya sebelum membuka mulutnya bersamaan, melepaskan 3 hembusan angin biru yang kencang yang menghempaskan rantai hitam itu. Segera setelah itu, angin biru mencapai cakar raksasa, dan serangkaian dentang keras terdengar saat angin berubah menjadi beberapa puluh pedang biru kecil yang menyerang cakar dalam hiruk-pikuk. Namun, cakar raksasa itu tampaknya tidak bisa dihancurkan dengan dukungan kekuatan 1000 hantu, dan pedang biru kecil itu hanya mampu meninggalkan bekas putih samar yang tak terhitung jumlahnya di permukaannya. Suara gedebuk terdengar saat cakar besar itu akhirnya menghancurkan cahaya spiritual pelindung di sekitar Han Li, hanya untuk dicegah oleh beberapa formasi perak yang muncul di kepala yang dijangkaunya. Wajah hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul kembali di permukaan cakar besar, dan semburan nyanyian terdengar, diikuti oleh 5 jari cakar yang tiba-tiba menebal, dan kekuatan yang dilepaskannya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Di hadapan kekuatan yang menghancurkan seperti itu, bahkan formasi perak mulai mengerang dan berderit, tampak seolah-olah bisa pecah kapan saja. Han Li menghela pandangan samar saat melihat ini, dan dia segera meletakkan tangannya di atas kepalanya sendiri, yang terbuka untuk melepaskan beberapa bola cahaya dengan warna berbeda. Setiap bola cahaya berisi proyeksi dari makhluk roh sejati yang berbeda, dan mereka berevolusi di udara sebelum terjun ke tubuh Han Li dalam sekejap. Detik berikutnya, serangkaian ledakan keras terdengar, dan serangkaian sisik emas muncul di tubuh Han Li di tengah kilatan cahaya keemasan keunguan. Pada saat yang sama, sebuah tanduk pendek muncul dari masing-masing dari 3 kepalanya, diikuti oleh ki asal dunia terdekat yang berkumpul sebelum disalurkan ke arah Han Li dalam hiruk-pikuk.
Jelas bahwa Han Li tidak akan mampu mengalahkan Netherworld Monarch Menas melalui cara konvensional, jadi dia akhirnya melepaskan transformasi Nirvana ketiganya. Setelah menyelesaikan transformasi, Han Li melepaskan raungan menggelegar sebelum meraih cakar raksasa dengan kedua tangannya, lalu menghancurkan cakar itu dengan mudah. Segera setelah itu, dia membuka mulutnya untuk melepaskan semburan cahaya keemasan, yang menyapu jaring di atas sebelum menariknya ke dalam mulutnya untuk dimakan. Netherworld Monarch Menas sangat terkejut melihat ini, dan dia buru-buru menunjuk ke arah itu. Wajah hantu yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di sekitar Han Li sekali lagi, dan semuanya mengadopsi ekspresi marah sebelum dengan cepat mengucapkan mantra. Dengan demikian, cakar raksasa lainnya dengan cepat mulai terbentuk di antara wajah-wajah hantu itu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat terus menggunakan trik ini berulang kali? Han Li mendengus dingin saat dia menyerang dengan 6 tinjunya secara bersamaan. Fluktuasi spasial meletus di sekelilingnya, dan 6 pusaran emas muncul dari udara tipis sebelum berputar dengan cepat di tempat, melepaskan kekuatan hisap yang sangat menakutkan dan bahkan jejak kekuatan hukum yang samar. Semua wajah hantu hanya memiliki kesempatan untuk melepaskan beberapa ratapan sedih sebelum mereka benar-benar tersapu ke dalam pusaran. Netherworld Monarch Menas tercengang melihat ini, dan dia segera membuat segel tangan, di mana wajah hantu yang telah menghilang dari tubuhnya muncul kembali. Mereka kemudian membuka mata mereka untuk melepaskan benang cahaya hijau, menyatu membentuk pilar cahaya besar yang setebal tangki air sebelum langsung menempuh jarak beberapa ribu kaki untuk mencapai Han Li. Tatapan sengit muncul di wajah Han Li, dan dia mengulurkan tangan bersisik besar ke arah pilar cahaya yang mendekat. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat pilar cahaya hijau dihentikan dengan dingin di jalurnya oleh tangan Han Li, lalu meledak sebagai bola cahaya raksasa. Begitu debu mereda, tangan Han Li terungkap lagi, dan itu benar-benar tanpa cedera. Meskipun dia telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu, Netherworld Monarch Menas tidak bisa tidak terperangah melihat ini. Saat dia akan melepaskan beberapa jenis kemampuan lain, Han Li tiba-tiba membuat gerakan meraih dengan satu tangan, dan pedang panjang hijau tua segera muncul di tengah kilatan lampu hijau, lalu langsung membengkak hingga lebih dari 100 kaki panjangnya. Han Li kemudian mencengkeram gagang pedang dengan keenam tangannya sebelum menebasnya ke udara dengan ekspresi serius.